Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan gabungan dari dua kitab, yaitu kitab yang pertama adalah kitab Arba'in Nawawi dan kitab yang kedua adalah kitab Mabadi Awaliyah. Kenapa kok di sini saya menggabungkan dua kitab? Karena di dalam dua kitab ini terdapat hadis yang sama, yaitu al-hadits al-awwal. Al-hadisul awal dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu yang berbunyi An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahu Imam Bukhari. Dan di sini juga terdapat pada kitab Mabadi Awaliyah, yaitu pada Al-Qaidah Al-Ula. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasannya lebih dalam, di sini saya akan memberikan kalian sebuah permisalan, yaitu ketika kita masuk ke sebuah perpustakaan, di situ ada notis tuh. Mohon silent HP Anda. Nah, kalau misalnya kita udah silent HP, terus kita berbuat kegaduhan, apakah itu salah? Nah, kalau kita hanya memakan mentah-mentah itu, maka kita nggak salah. Tapi seperti halnya yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa hal itu tidak benar karena kita harus memasukkan bahan mentah terlebih dahulu ke sebuah pabrik, yaitu dengan memasukkannya ke dalam usul fikih. Sama seperti hadis ini, kita jangan hanya langsung melihat oh hadis ini kayak gini, tetapi kita harus memasukkannya ke dalam sebuah pabrik, yaitu usul fikih. Di sini al-qaidah al-ula al-umuru bi maqasidiha al-amthillah al-ula al-awwal, yaitu al-wudu'u la budda fihi minal qasdi an-niyah wa kadzalikal ghuslu wa sholatu wa shaumu. Di dalam wudu itu harus ada yang namanya niat, seperti halnya ketika kita mandi, kita sholat, dan kita puasa. Al-amthillah al-tsani, yaitu ma law ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi wa kaman wa ta'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyah wa annahu zana biha fa idza hiya hadiratuhu fa huwa haram. Nah, contoh berikutnya adalah ketika misalnya nih ada seorang laki-laki, dia itu menyewa seorang PSK. Nah, waktu tiba malam hari, si ceweknya itu sudah datang ke hotel yang telah mereka tentukan sebelumnya. Ketika si cewek itu datang ke hotel, ke kamar, ternyata lampunya nyala. Ternyata lampunya sudah dalam keadaan mati lampu dan kamarnya gelap. Nah, akhirnya mereka berdua berbuat zina. Terus ketika lampunya nyala, ternyata si cewek tersebut, si PSK-nya itu adalah istrinya sendiri, istri si laki-laki ini sendiri. Lalu di sini pertanyaannya, apakah hal tersebut dihukumi halal? Karena kan itu istrinya, sedangkan kan kalau istrinya kan halal ya. Dan pertanyaannya apakah halal? Nah, jawabannya adalah haram. Kenapa? Di sini dihukumi berzina karena niat seseorang itu karena pekerjaan seseorang itu tergantung pada tujuan awal si pelaku tersebut. Di sini si cowok tersebut niat awalnya adalah untuk berzina, bukan untuk berhubungan dengan istri sahnya. Namun sebaliknya, ketika ada suatu kisah, yaitu di mana seorang laki-laki yang misalnya pulang tengah malam, udah dalam keadaan capek, dan pulang ke suatu perumahan, yang namanya perumahan kan rumahnya hampir mirip semua ya, sama-sama gitu. Nah, terus dia masuk ke suatu perumahan itu, ternyata di situ lampu mati semuanya. Akhirnya dia masuk ke salah satu rumah, dia nggak tahu rumah mana yang jelasnya, tapi dia yakin kalau itu rumahnya. Dia masuk, terus dia udah ke kamar, akhirnya dia melakukan suatu ibadah, yaitu melakukan hubungan suami istri. Dia yakinnya kayak gitu ya, dia yakin kalau itu ada istrinya. Terus pas ketika waktu lampunya nyala, ternyata dia salah masuk ke rumah orang, dia salah masuk ke rumah tetangganya. Apakah hal itu dihukumi berzina? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa?
Karena niat awal si cowok tersebut itu adalah melakukan suatu ibadah, yaitu melakukan hubungan dengan istri sahnya. Namun kalau apabila ada suatu kesalahan maka itu nggak apa-apa, karena niat awalnya melakukan suatu ibadah. Al-amthila ats-tsalisah yaitu adalah al-aklu wasyurbu idza qasada bihi ma taqawi al-ibadati fa huwa yusabu alaihi wa illa falah. Nah, hukum asal dari makan dan minum adalah mubah. Namun apabila kita sebelum makan dan minum itu kita niatin buat aku makan nih biar aku kuat ketika beribadah. Kalau kita sebelum makan dan minum kita udah niatan seperti itu, maka hukumnya di situ kita diberi pahala oleh Allah. Namun ketika kita hanya asal makan, kita hanya asal minum, maka hukumnya mubah. Kita nggak dapat apa-apa dari sana, nggak dapat pahala juga nggak dapat dosa. Al-amthila ar-rabi'ah yaitu adalah mana asrul inaba biqasdil khaliyati awil khamriyati. Seperti hal yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang legen ketika kita mendiamkannya selama 7 hari, maka legen tersebut yang awal hukum legen sendiri itu adalah halal dan akan menjadi sebuah haram, sebuah minuman yang haram karena di situ ada sifat memabukkan, yaitu legen tersebut akan berubah menjadi toak. Dan ketika kita membiarkannya selama 2 tahun atau 3 tahun dan menjadi cuka, maka hukumnya berubah menjadi halal karena sifat memabukkannya sudah hilang. Nah, sama seperti pembahasan kali ini, yaitu ketika kita memeras anggur, kita lihat dulu kita apa niat tujuan itu ketika kita memeras anggur. Kalau kita niatnya untuk membuat cuka, maka dihukumin halal. Namun ketika kita memeras anggur dengan niatan agar kita membuat sesuatu yang memabukkan, yaitu khamr, maka dihukumin sebagai sesuatu yang haram. Al-amthila al-khamisah al-hajru fawqa 3 ayyamin fa innahu haram inna qasadal hajra wa illa falah. Ketika kita mendiamkan saudara atau teman-teman kita selama lebih dari 3 hari, maka di situ hukumnya adalah haram. Namun hukumnya menjadi suatu kebolehan ketika kita tidak ngomong sama orang yang emang orang tersebut itu sifatnya introvert, dia emang nggak suka ngomong, ya emang pendiam kayak gitu, maka tidak ada unsur haram di sana, tidak ada suatu kesalahan. Al-amthila as-sadisah yaitu idza akhadha da'in malal madini biqasdil istifai awis sariqati fala yuqta'u fil awal wa yuqta'u fil tsani. Dan di sini contoh yang terakhir adalah ketika ada seseorang nih, misalnya si A itu dia minjem uang ke aku, sebesar 1 juta lah, sebesar 1 juta. Nah, ternyata suatu saat si A tersebut udah punya uang 1 juta, namun si A tersebut nggak bayar-bayar ke saya. Nah, kalau suatu saat saya mengambil uang sebesar 1 juta dari si A tersebut dengan niatan mencuri, maka di situ hukumnya adalah haram. Namun berbeda lagi ketika saya mengambil uang sebesar 1 juta dari si A tersebut dengan niatan agar dia lunas hutangnya, itu hukumnya adalah halal. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.